Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakan Bunda Allah. Marilah ya Allah, berkat kami Yesus Kristus Putramu menjadi curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati supaya salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada malam hari ini intensi misa kita berdoa untuk arwah Bapak Yusuf Sugeng Mulyono, Ibu Maria Veronica Erawati, juga untuk arwah Bapak Yosef Joyo Kabul, dan untuk kesembuhan dari sakit Ibu Yohana Emerensiana Sriasih. Kita bersyukur bahwa masih dipertemukan dalam doa bersama malam hari ini. Dalam sabda yang akan kita dengarkan, kita akan dihantar untuk mendalami, mengerti apa artinya ikut Yesus. Sudah sekian lama, paling tidak minimal sudah sampai malam ini, dan kita berharap seterusnya kita masih mengimani Kristus.
Kita syukuri itu karena itu sudah menjadi pilihan hidup kita yang menyelamatkan. Maka mari kita tinggalkan segala pikiran yang tidak perlu. 1 jam kita menghadap Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk keselamatan hidup. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kau utamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpenai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah kami
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan, pertimbangkan, dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan Yesus itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu
mungkin bagi Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tanggal 21 November nanti, Keuskupan Surabaya bertambah paroki baru, paroki di wilayah Ngawi, paroki Ngrambi. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa waktu sebelum nanti November itu, umat mempersiapkan diri dengan pembekalan-pembekalan, entah berupa rekoleksi kelompok-kelompok umat, untuk mempersiapkan menjadi paroki yang baru. Kemarin, ketika saya memberi rekoleksi umat, ada yang berbagi pengalaman, karena tema rekoleksinya adalah memaknai Ekaristi. Sharingnya adalah ketika pertama kali gereja di Ngrambi dibuka, umat ini datang ke gereja, tak henti-hentinya nangis brebes mili. Karena hampir setahun tidak bisa misa. Streaming sinyal susah. Hanya brebes mili, nangis. Karena begitu rindunya sekian lama. Yang hanya bisa dilakukan adalah masuk gereja, lalu bersimpuh di hadapan sakramen Maha Kudus, di bawah tabernakel. Karena namanya umat, ora iso njikuk dhewe Gusti kaya suster, nggak bisa. Saya membayangkan ketika dia berbagi pengalaman, kemarin menceritakan itu juga nangis, brebes mili. Saya membayangkan, iya, saya pastor bisa misa sendiri, suster ngambil Gusti disiburi komunitasnya. Tapi kalau umat, ini pengalaman-pengalaman yang sekian lama, dan kemarin saya jumpai pengalaman suatu kerinduan, karena sekian lama memaknai nderek Gusti Yesus, ikut Tuhan Yesus, ya nampa salira dalam Gusti, nerima Gusti. Itulah kelegaan batin sebagai umat. Dan kita, bacaan pada malam hari ini berkisah tentang pertanyaan dari Tuhan Yesus tentang bagaimana memperoleh kehidupan kekal. Ada 3 syarat: jual seluruh harta milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut Yesus. 3 ini kalau ditelan mentah-mentah, wah, lah sing duwe bondo kaya apa? Sing tabungane akeh kaya apa? Makna dari sabda ini, seruan dari sabda ini adalah yang pertama yang mau diperdengarkan kepada kita sekalian, yang ingin kita kunyah dalam hidup adalah bahwa keinginan mencapai kebahagiaan sejati, ya,
setiap orang, mbuh sugih, mbuh melarat, miskin, sederhana, semua ingin mencapai namanya hidup bahagia. Keinginan mencapai kebahagiaan sejati, tetapi menjadi ragu dan takut karena ingin mencapainya, ia harus melepaskan segala sesuatu. Kelekatan itu berlaku untuk kita masing-masing, bukan hanya untuk yang ekonominya atas. Semua orang pasti akan bergulat dalam memaknai kelekatan. Untuk mencapai kebahagiaan harus melepaskan segala sesuatu. Ini mau mengajarkan apa to artinya mengikhlaskan dalam pengalaman hidup. Macam-macam artinya mengikhlaskan, belajar mengikhlaskan. Dan kata lain ia masih terikat pada sarana yang digambarkan dengan orang kaya tadi tentang kekayaannya, masih ada keterikatan. Maka ajaran Yesus adalah mari kita belajar, saya, jenengan, kita semua belajar apa artinya mengikhlaskan dalam hidup. Lalu yang kedua, bahwa gambaran tadi orang kaya belum menyadari bahwa yang menjadi pokok itu adalah yang harus distabilo adalah ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan. Bukan berapa banyak kebaikan yang kita terima, kita lakukan, atau berapa besar kebahagiaan yang kita dapatkan sebagai ganjaran dan dari kebaikan kita, tapi pusat hidup dan tujuan kita orang beriman adalah ikut Tuhan Yesus, nderek Gusti Yesus. Ini yang menjadi tekanan sabda bagi kita. Yang dikehendaki Tuhan bagi kita adalah ini bicara tentang kemuritan. Artinya menjadi murid itu adalah ikut Sang Guru Tuhan Yesus. Saya sebagai pastor, suster, kita semua nderek ikut. Namanya ikut itu kan di belakang, nderek ikut Tuhan Yesus. Dan menjadi murid berjalan ikut Tuhan Yesus. Dan kebenaran ini yang pantas untuk kita ingat betul. Kebenarannya adalah ketika orang berpusat pada sabda Tuhan dan setia ikut Yesus, kebaikan dan kebahagiaan akan selalu menyertainya sepanjang waktu. Ini kebenaran hidup. Ketika orang berpusat pada sabda Tuhan dan setia ikut Yesus, maka kebaikan dan kebahagiaan akan selalu menyertainya sepanjang waktu. Ini perlu iman. Untuk ngunyah ini perlu pengalaman iman, maka kita akan pasti mengamini. Maka dari itu dari ayat 27 dikatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Ini kata sabda Gusti Yesus sendiri yang mengatakan. Dan pasti saya yakin 100% kalau kita
pernah mengalami pengalaman-pengalaman nek nurut pikiran menungso ae dhewe awake gak iso nglakoni iki. Tapi mbuh ada kuasa dari atas, akhirnya mungkin kita bisa menjalani ini. Kalau kita pernah mengalami ini, sabda ini pasti akan mengingatkan kita, oh aku pernah mengalami ini. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Ini kebenaran yang kedua. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, para suster, kita semua disapa, saya juga disapa oleh sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mencari, menemukan iman, belajar terbuka percaya, menaklukkan diri, memegang kebenaran-kebenaran iman, dalam pengharapan akan janji kebenaran, dan kita lakukan itu dengan semangat kasih. Kita yakin bahwa ajaran Yesus pada malam ini akan berbuah dalam kebaikan. Minimal 1 minggu inilah, karena minggu depan kita akan diberikan sabda yang lain. Kita coba kunyah ini, terapkan ini, refleksikan ini. Tentu kita akan menemukan buah-buah dalam menjalani hidup. Kita berharap 1 minggu ini dalam pekerjaan kita nanti, pekerjaan pelayanan, ada kegembiraan yang didasari sabda Tuhan ini. Karena hidup itu adalah proses menjadi. Namanya proses menjadi selalu menjadi lebih baik. Kita berharap lebih baik. Proses, selalu proses menjadi, namanya urip. Maka kita berjuang untuk itu bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri. Kita syukuri karena kita masih diberikan nafas hidup, berkumpul berdoa bersama. Kita satukan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan bumi, akan Yesus Kristus Putra yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, kita sengsara dalam bahkan wafat dimakamkan, yang turut mati, balik ketika bangkit dari antara orang mati. Yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari dia akan datang materai hidup dan mati. Mempercayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persoalan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Kasih. Marilah berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi gereja umat Allah, semoga Allah Bapa Maha Kasih memberkati gerejamu agar kami semakin teguh dalam mengikuti putra-Mu, satu-satunya jalan menuju kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah Bapa Maha Baik memenuhi hati kami dengan syukur atas para pendahulu kami, atas kasanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami, dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan menderita, semoga Allah Bapa Maha Setia memberkati orang-orang yang miskin dan menderita, menuntun mereka untuk selalu berpengharapan akan kasih-Mu
yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati kami semua yang bersatu di dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam iman yang kami miliki dan harapan, mohon kesembuhan untuk Ibu Yohana Emerensiana Sri Asih. Tambahkanlah imannya agar mampu berserah, berjuang, dan tetap setia ikut Tuhan Yesus. Bagi kami masing-masing ya Tuhan, mohon keselamatan dan semangat iman, agar melalui sabda, melalui bacaan-bacaan rohani dalam hidup dan juga di bulan-bulan ini, bulan Rosario ini, mampukan kami menemukan buah rohani yang membuat kami semakin mengimani Tuhan Yesus bersama Bunda Maria. Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula, seturut kehendak-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dalam kurban Ekaristi. Berdoalah para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabdian menyembah keagungan-Mu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Mari kita persembahkan segala permohonan, syukur, dan harapan kita masing-masing, kita satukan dalam kurban Ekaristi ini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Bapak Yosef Joyo Kabul, Pak Yusuf Sugeng Mulyono, Maria Veronica Erawati, dan juga keluarga besar kami masing-masing yang sudah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami, dan kami mohon agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu, bersama roh-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup menyambut tubuh Kristus, untuk bekal rohani iman kita yang menyelamatkan hidup. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya. Tubuh Kristus. Amin.
Mari kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Hari Minggu biasa yang ke-28. Pelayanan misa hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Kor dan pemazmur lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Lektor Panti Asuhan Marganingsih Putra. Persiapan gereja dan kolektan lingkungan Santa Maria. Asisten Imam Suster Maria Edmunda SND, Agustinus Dipriyono, dan Bapak Satmo Prihantoro. Jadwal Bulan Maria dan Rosario. 1. Lingkungan Santi Yusuf akan diadakan hari Kamis pada tanggal 14 Oktober 2021 jam 17 di rumah Ibu Kasrin. 2. Lingkungan Fransiskus akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pada pukul 18 di rumah Ibu Lim. 3. Lingkungan Santa Maria akan diadakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 pada pukul 18 di aula gereja. 4. Lingkungan Antonius akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 pada pukul 17.30 di rumah Ibu Yunita. Terima kasih. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pendeta Salmon, Pendeta Gereja Manahim. Saya tanya, bagaimana ibadah di Manahim? Apakah sudah mulai penuh? Ya, Romo. Ya, protokoler memang, tapi sudah tidak terkendali, banyak yang datang. Terus bagaimana kebijakannya? Ya sudah, saya ambil kebijakan kursi itu, kalau di Lasem ini biasanya ini normalnya untuk berapa nih? Biasanya telu apa? 3 lah, 3, 4, 3 lah, mungkin 3. Di Pendeta Salmon di Manahim, ya sudah, karena banyak yang datang, pokoknya yang satu keluarga ya dadek nih siji. Yang dipikir ya COVID ini satu keluarga ya biasa lah artinya. Karena begitu banyaknya. Saya lihat Lasem juga di luar-luar, nanti silahkan dipikirkan apakah tetap akan selamanya begini neng jobo atau ambil kebijakan yang keluarga ya sudah jadikan satu, mungkin ini bertiga atau apa, kan ini COVID-nya sudah mulai, nanti dipikirkan lagi. Daripada di luar ambu kena truk ya kan,
ya kita pikirkan ke depannya. Ini sudah mulai level, kita harus selalu update terus gitu. Baik, Suster, Bapak Ibu, dan juga jangan lupa besok WKRI Lasem ikut saya untuk pelantikan WKRI di Karangsekar. Jam setengah sembilan berangkat dari pastorat. Misalnya di sana jam 9 di Karangsekar untuk WKRI. Baik, mari kita akhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Doa kita dalam Ekaristi Kudus malam hari ini, mohon berkat keselamatan untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita masing-masing, untuk kelancaran pekerjaan kita, dan pelayanan khususnya 1 minggu ke depan ini. Diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pranikaristi malam ini sudah selesai. Terima kasih untuk pelayanan kita semua, kita diutus. Amin.